Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Honda Beat Karbu dengan kendala suaranya ini kasar, klotok-klotok. Ini kalau jalan ini suaranya lebih parah. Nah, sekarang untuk apa ya? Untuk mengecek sebelum dibongkar itu bisa diperkirakan kalau motor kondisi stasioner tapi udah bunyi kasar. Nah, ini kemungkinan dari rumah roller yang udah oblak. Apabila kocak tapi jalan tetap bunyi, itu kemungkinan rumah roller juga. Kita pisah, jadi untuk rumah roller atau puli belakang. Nah, kalau khusus untuk puli belakang, biasanya kalau motor kondisi langsam itu belum bunyi, itu bunyi kalau udah mulai jalan. Nah, itu bedanya. Jadi kalau ada yang punya motor matic, mungkin hampir sejenis antara Mio dan Honda Beat ataupun Vario, itu hampir mirip, namanya juga motor matic, sistem kerjanya sama. Jadi kalau yang belakang itu kalau belum jalan biasanya itu belum bunyi, tapi begitu jalan bunyi kasar, kerotak-kerotak, itu bisa dari pulinya itu yang oblak. Kalau yang depan dari rumah roller itu biasanya dari mulai hidup itu udah kasar, ketika buat jalan itu tambah keras, itu berarti memang kerusakannya udah parah. Tapi kalau bunyinya cuman cetak terus buat jalan hilang, kemungkinan tuh hanya karet pisletnya itu yang aus. Nah, untuk yang kasus ini mau saya buka dulu, kita buktikan. Untuk mengetahuinya kita bisa pegang dari sini. Nah, ini udah goyang. Udah goyang. Bongkar aja untuk lebih jelasnya. Nah, ini udah kelihatan longgar. Nih, seperti ini. Nah, ini sangat-sangat parah. Parah banget ini. Ini luar biasa. Sampai kelihatan tuh, sangat parah, hancur ini namanya. Ini harus ganti. Dan untuk karet ini pisletnya juga hancur, jadi ini ganti satu set. Dan untuk penggantian saya menggunakan merek ini. Ini ada dua, yang satunya Beat Pop atau Beat ISP, yang ini buat Beat, ini yang Beat Karbu. Karena juga ada kasus yang sama, ini tadi sudah saya bongkar. Ini nanti dipasang di sini, Beat ISP starter halus. Ini kasusnya sama, tapi ini belum begitu oblak, tapi udah ya, ini udah parah karena udah bunyi juga. Tapi dibanding yang Beat Karbu lebih parah Beat Karbu. Nah, kenapa saya pakai merek ini? Karena kalau di daerah saya, namanya di kampung, nyari yang orisinil dari AHM asli itu susah. Kadang-kadang ada yang merek Aspira. Nah, kemarin ada orang datang itu rumah rollernya ini gojlak, dan ternyata setelah saya cek mereknya Aspira. Bukan berarti saya menjelek-jelekkan, itu mungkin baru sekitar 2 bulan kata yang punya. Jadi saya berasumsi mendingan beli yang di bawahnya itu, karena saya pernah pasang
bahkan masih sampai saat ini pakai merek yang biasa, maksudnya bukan yang ori, bukan Aspira, itu malah awet. Jadi kalau ada itu yang orisinil, kalau nggak ada ya merek-merek yang mungkin sudah pernah dipasang. Untuk saya pakai ini alhamdulillah awet. Nah, untuk prosesnya mau saya bersihkan dulu yang untuk bed karbu, nanti tinggal dipasang dan hasilnya seperti apa. Kalau untuk proses pemasangan rumah roller udah ada di video saya yang lain, nanti tinggal lihat hasilnya aja untuk yang bed karbu. Dan untuk hasilnya bisa didengarkan, suaranya sangat halus ya, namanya juga barang lama-lama dipakai juga rusak, apalagi kurang perawatan. Jadi untuk perawatan motor matic itu memang harus sering dibuka. Jadi yang perlu dirawat itu sebenarnya ini dari mulai bos ini. Jadi antara bos ini harus sering-sering dikasih grease, karena ini kena debu lama-lama kering. Namanya juga ini gerakannya gini, geser kanan kiri. Ini bukan muter ya, maksudnya bukan muter seperti ini. Dulu saya pernah bahas untuk cara kerja rumah roller. Jadi ini kerjanya tuh cuma geser gini, geser ya, namanya ikut muter, semua ikut muter sama kerkasnya. Cuman ini geraknya geser seperti ini. Jadi memang harus ada grease atau gemuk. Jadi ngasihnya tuh dikit aja, yang penting rata. Dan debunya sering-sering dibuka. 3000 5000 km buka, semprot. Nggak usah dibongkar, puli-puli nggak usah dibongkar, cukup disemprot aja. Kalau untuk 3000 kilo itu semprot. Nanti mungkin kalau udah 10.000 dibuka perlu dikasih gemuk, itu nggak apa-apa. Untuk yang sini kalau masih tenaga enak nggak usah diapa-apain, cukup disemprot. Jadi untuk menghindari baut ini slack. Tapi kalau namanya di bengkel kemungkinan aman kalau bongkar membongkar, asalkan bengkel yang udah terpercaya ataupun langganan. Apabila biasanya udah berlangganan kan udah paham, silahkan pilih bengkel yang benar, jadi nggak khawatir kalau masalah hal-hal sepele seperti itu. Ini video kali ini cukup sekian untuk cara mendeteksi mana yang rusak, suaranya kasar seperti ini dan bisa membedakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.